iPad mini 6. Kalian mau beli ini? Tonton video ini sebelum kalian beli. Hai semua, balik lagi di YouTube dan kali ini masih dengan format yang sama. Saya ketagihan untuk bikin sebuah pertanyaan lalu dijawab. Dan oke, di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Jadi ada 10 pertanyaan yang udah saya rangkum mengenai iPad mini 6. Oke, yang pertama, apakah iPad mini 6 bisa untuk WhatsApp? Jawabannya, kalau secara native nggak bisa, jadi nggak ada aplikasi langsung dari Apple di App Store yang mana itu adalah WhatsApp. Tapi kalian bisa ngakalin, jadi bisa pakai Safari atau browser lainnya itu pakai WhatsApp web. Jadi kalau kalian mau pakai Safari, tinggal nanti di request desktop version aja. Terus pertanyaan yang kedua, apakah bisa sambung ke layar? Mengingat dia udah pakai USB Type-C, bisa display out atau enggak? Jawabannya, kalau langsung dari USB Type-C-nya ke layar HDMI, saya belum tahu apakah bisa, tapi yang jelas saya pakai dongle yang di dongle itu udah ada HDMI out-nya, dan itu bisa. Saya pakai dongle dari PX, teman-teman kalau mau lihat reviewnya udah saya review di video sebelumnya. Silahkan tonton aja. Jadi kalau mau sambung layar pakai dongle dari USB Type-C-nya, jawabannya bisa. Next, apakah bisa connect ke storage eksternal? Jawabannya bisa banget. Kalian bisa colok flash disk, kalian bisa colok SSD langsung ke port Type-C-nya. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa fast charging? Jadi gini, kalau kalian mengasumsikan fast charging itu mulai dari 15 watt kayak Samsung punya, dan 25 wattnya Samsung itu udah mereka sebut super fast charging. Nah, kalau di iPad kalian asumsikan kayak sebutannya si Samsung, berarti dia sudah bisa fast charging. Mengingat adaptor bawaannya si iPad mini 6 ini adalah 20 watt. Oke, jadi kalau mau dibilang bisa fast charging, ya bisa-bisa aja. Terus pertanyaan yang kelima, apakah enak si iPad mini 6 ini dipakai buat multitasking? Jawabannya, ada fiturnya. Tapi kalau di saya nggak kepake untuk fitur multitasking. Kalau teman-teman tahu ada yang kayak model bisa di split screen kayak gini, terus kalian bisa sebelah kiri notes, sebelah kanan nonton YouTube atau sebagainya. Nice to have aja, tapi untuk keperluan saya pribadi, hal-hal model split screen kayak gini di tablet, apalagi di handphone itu nice to have aja, bukan sebuah hal yang bisa menunjang produktivitas atau multitasking lebih baik. Next, pertanyaan ke-6, apakah bisa atau enak buat kerja Office? Kalau keperluan Office-nya itu hanya sekedar baca PDF, terus ngedit dokumen yang kecil-kecil, nggak terlalu heavy ngeditnya, terus tanda tangan online, tanda tangan digital, saya rasa masih enak-enak aja untuk pekerjaan Office semacam itu. Tapi kalau kalian udah harus ngetik banyak dan apalagi ngolah data Excel yang angkanya lumayan gede, sheetnya lumayan banyak, saya rasa dengan layar sekecil ini dan aksesoris keyboard yang sangat-sangat terbatas, itu kurang enak untuk kerja Office yang kasusnya seperti itu. Pertanyaan ke-7, apakah baterai si iPad mini 6 ini awet? Awet atau enggaknya sebenarnya tergantung. Kalau saya pakai itu ya biasa aja, nggak terlalu awet dan nggak terlalu boros-boros amat. Saya biasa untuk main game, terus nonton, terus browsing, ngedit video, itu biasanya itu sekitar 2-3 hari sekali baru ngecas. Pertanyaan ke-8, apakah tanpa Apple produk yang lain si iPad mini 6 ini masih berguna dengan baik atau bisa dipakai dengan berjalan dengan baik? Maksudnya kalau nggak pakai ekosistem Apple, apakah si iPad mini 6 ini masih layak untuk dipakai dengan nyaman? Jawabannya masih. Kalian nggak perlu pakai iPhone, kalian nggak perlu pakai Mac device yang lain, kalian nggak pakai AirPods misal, nggak pakai Apple Watch, nggak masalah. Bahkan kalian nggak pakai Apple Pencil yang original pun nggak masalah, kayak saya ini pakai Gojo Dock juga nggak masalah.
dan si iPad tetap masih bisa dipakai dengan enak dan nyaman. Walaupun kalau kalian punya Apple produk yang lain, si iPad ini akan jadi lebih enak, lebih fungsional untuk digunakan bersamaan. Oke, next pertanyaan ke-9. Storage iPad yang saya punya ini adalah 64 GB. Dan pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman saya, what? 2022, hampir 2023, pakai 64 GB untuk iPad. Apakah cukup? Jawabannya cukup untuk kebutuhan saya. Saya nggak tahu kebutuhan teman-teman seperti apa, cuman saya mau cerita aja kebutuhan saya itu. Saya ngedit video yang filenya itu ada di external storage di sini, kayak di external storage. Jadi saya edit langsung via external storage pakai LumaFusion. Dan untungnya LumaFusion yang terbaru itu sudah support untuk ngedit dengan yang filenya source-nya ada di eksternal. Jadi untuk saya 64 GB itu lebih dari cukup, karena ya internal 64 GB itu cuman saya isi untuk LumaFusion, terus YouTube, game-game kecil, PUBG itu paling gede dan game-game kecil punya anak saya, terus ada aplikasi Office dan ya sebagainya. Itu aja. Jadi 64 GB buat saya itu cukup. Pertanyaan ke-10, mending beli garansi internasional atau garansi iBox? Jawabannya tergantung. Kalau teman-teman pengen beli yang cellular version, silahkan ambil iBox aja, karena ya penjagaan email sama Kominfo dan Kemenperin lagi marak-maraknya. Takutnya nanti kalau beli yang gak resmi malah penjagaan emailnya ya iPadnya malah jadi WiFi only atau cosplay jadi Andromax. Tapi kayaknya Andromax sudah nggak bisa ya buat di cosplay untuk sekarang ini. Tapi kalau kalian mau ambil yang WiFi version, silahkan ambil internasional aja, karena harusnya sih lebih murah ya. Nah, oke, itu tadi adalah 10 pertanyaan yang saya rangkum dari pertanyaan teman-teman saya, pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar YouTube dan beberapa di forum-forum Facebook yang saya temui dan saya coba rangkum dan jadiin satu video ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli iPad mini 6, silahkan pertimbangkan dari beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab tadi. Silahkan kalau mau beli, silahkan, itu uang kalian, dan ya semoga kalau udah beli bisa nambah produktivitas kalian, bisa nambahin cuan, bisa buat kerjaan lebih baik lagi. Dan thank you udah nonton sampai akhir video kali ini. Komen aja di bawah kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa saya jawab, atau kalian mau koreksi jawaban-jawaban saya, atau malah kalian mau kasih beberapa masukan. Kita diskusi aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.